Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, channel belajar desain menggunakan SolidWorks. Nah teman-teman, ya pada video kali ini kita akan sama-sama belajar lagi, sama-sama mengerjakan soal lagi terkait tentang cara mendesain menggunakan SolidWorks ini teman-teman. Kan kalau pada video sebelumnya itu kita sudah masuk ke tahap apa ya? Ke tahap 3D cuman yang lebih advance gitu. Nah, pada video kali ini kita akan mengerjakan lagi, kita akan mendesain lagi, namun kita akan berlari ke latihan yang lebih advance lagi gitu. Jadi untuk melatih kalian dan juga khususnya untuk saya dalam apa? Dalam membiasakan mendesain gitu. Jadi nantinya kalau misal suatu saat saya ingin membuat sesuatu dan saya perlu untuk mendesain produk tersebut, saya sudah terbiasa gitu. Oke, jadi untuk desain kali ini yang akan kita buat adalah, mari teman-teman, ini saya ubah dulu untuk display capture-nya ke invert saya. Nah, jadi ini adalah latihan soal yang kita akan kerjakan nanti. So, ya ini ada beberapa desain, cuman kita akan mengerjakan dua desain saja. Jadi untuk desain yang pertama yang akan saya buat adalah ini teman-teman. Ya, jadi ini untuk model 3D-nya dan ya selebihnya masih sama dengan sebelumnya gitu. Kita perlu menentukan masanya berapa dan juga kita perlu membuatnya. Nah, mungkin berapa kita akan langsung membuat desainnya. Dan new kita akan memilih parts. Oke. Lalu di sini kita akan membuat terlebih dahulu equation-nya teman-teman. Equation biar nanti kita kalau misal lupa kita tinggal menulis variabel kita saja. Misalkan A di sini adalah 29 gitu. mm. Kalau B itu kan berarti 114 mm. Kalau C itu berarti 82 mm. Nah, ini tinggal kita klik OK aja. Oke, kalau udah di sini kita akan lanjut memilih plan. Saya akan memilih front plan. Dan untuk desain awalnya akan seperti ini. Ya kan, kiri, ke sebelah kiri, lalu akan naik, ya kan. Lalu juga akan naik. Nah, ini berarti tingginya adalah C kali 2 ya. C kali 2. Nah, kali mana? Bintang 2, 4. Oke. Lalu di sini saya akan menambahi sebuah lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti untuk jari-jarinya adalah berapa ini? Berarti C kan berarti 82. C kali 82 berarti. Terus kita bisa tulis ini C. Nah, 82. Kita akan make triangle ya teman-teman. Kita akan make triangle, setelah itu kita akan memberikan suatu jarak dulu. Itu ukuran yaitu sekitar C juga. Di sini juga sudutnya yaitu 30. Nah, setelah itu di sini apa yang kurang ya teman-teman? Yang kurang di sini belum menambahi panjang dari bawah sini teman. Nah, ini udah nih sesuai. Udah sesuai, sekarang kita akan extrude boss yaitu sepanjang A. Oke. Sepanjang A, habis itu di sini saya akan mendesain lagi lingkarannya yaitu titik tengah berapa nih? Oh, yang kecil dulu kali ya, 57,15. Kita langsung extrude cut. Yang ini berarti rokok ya, sampai belakang. Nah, ini baru yang gede, yang lebih besar dari ini. Mana ini? Ada. Oh ya, yang lebih besar dari ini baru nanti kita memberikan ukuran. Tapi ini jari-jari atau diameternya adalah 88,9. Oke. Nah, ini dia nggak rokok, melainkan memotong sebesar 78. Sorry. Nah,
Itu kita oke kan saja. Nah ini udah. Dan seperti ini selanjutnya tinggal kita berikan sebuah bolongan lagi di bawah dengan kita menggunakan stretch lock. Nah, di sini ini. Lalu untuk jari-jari sini adalah 11. Untuk panjang dari ini ke bawah, dari ini ke samping ini. Kok bisa? Ini ke sini ya. Nah, ya. Berarti B. Sejumlah B. Nah, 14 berarti yang ini dengan yang ini yaitu 26. Nah, ini udah. Setelah itu kita di sini akan extrude cut lagi, yaitu panjangnya adalah 13. Nah, ini 13 ya. Oke, ini udah. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan membuat suatu ini apa? Ini ya teman-teman, nih kita akan membuat suatu ini. Berarti di sini kita perlu men-size bagian sini, lalu kita akan memberikan suatu garis bentuk. Jadi sini cukup. Lalu di sini saya akan membuat ini menjadi core construction agar titik-titik seperti ini kali ya. Nah, lalu biar mudah di sini, bentar, saya akan memberikan utuhan terlebih dahulu deh. Berarti kan 82 bagi 2 41. Waduh. Lalu di sini saya akan mirror bagian ini ke bagian ini biar langsung sejajar gitu loh. Kalau misal nanti mengukurnya. Lalu untuk bagian ini dan juga ini, ini dan juga ini, bisa ya? Nah ya, pusatnya yaitu 51. Nah ini udah. Lalu yang kurang adalah menambahkan suatu derajat, yaitu 38. Dan apakah sudah sesuai semua? 38. Oke, ini udah 38 juga teman-teman. Yang tengah udah 38, dan apakah yang paling terakhir ini itu udah 38 juga? Mari kita cek. Oke, ternyata udah 38 semua. Kalau udah 38 semua, berarti di sini kita tinggal extrude ya, extrude boss. Nah, ini kita select the contours ke bagian sini. Nah, ini kita fiturnya kita nonaktifkan aja. Ini udah sesuai teman-teman, jadi kita tinggal dan ini berarti untuk ada 33. Oke, 33. Panjangnya 33. Ya, kita enter saja. Oke, jadi untuk bagian ini sudah selesai teman-teman. Ya, jadi sekarang kita akan ke bagian ini. Dan kita milih top plane. Nah, cuman kan ini di bawah. Sedangkan untuk membolongi sisi ini tuh bagian atas. Jadi kita perlu pergi ke bagian insert. Nah, insert teman-teman, lalu kita ke reference geometry, lalu ke plane. Setelah itu di sini kita akan buat diameternya atau ukurannya yaitu sebesar A. Sebesar A ya berarti ya. 12. A itu kan 29. Oh, jangan 29 ya, kita lebih kecil, berarti 104. Nah, oke. Itu kan, sorry, berarti itu kan ke atas, bukan ke kanan ya. Vertikal bukan horizontal, berarti 104. Lalu di sini saya akan sketch di bagian ini DS aja. Lalu di sini ukurannya seperti ini teman-teman. Nah, dengan panjang dan lebarnya itu berapa? Lebarnya 19. Panjangnya itu adalah berapa nih? 33 ya.
33, dan untuk bagian ini dan ini, sorry, ini adalah 38. Nah, ini udah. Lalu selanjutnya kita tinggal extrude cut. Nah, kita ke bawah aja deh. Nah, kita ke bawah aja. Nah, oke. Oke deh. Oke, jadi untuk desain yang pertama, ya, ini sudah kita buat. Ya, jadi untuk hasil akhirnya akan seperti ini, teman-teman. Ya, kalian tinggal menentukan apakah hasil yang telah saya buat ini sesuai atau enggak gitu. Tapi untuk kalau dilihat dari desain 3D-nya di sini sepertinya udah sesuai ya, teman-teman. Nah, dari ini terus golongan ini. Sekarang kita akan menentukan masanya itu berapa gitu. Ya, di sini kan berarti kita tinggal material terlebih dahulu, edit material. Berarti 1060 alloy. Kira 1060 alloy. Ya, 1060 alloy. 1060 alloy. Lalu untuk ini kita pilih yang matrix. Lalu close. Lalu kita ke evaluate. Lalu ke mass properties. Oke. Jadi untuk hasil akhirnya adalah 5409.15. So, untuk jawabannya adalah A ya, teman-teman. Kita langsung aja lanjut ke desain yang berikutnya. Oke, teman-teman, ya, jadi sekarang kita akan lanjut ke desain yang berikutnya, yaitu sorry, teman-teman. Nah, jadi kita akan membuat desain ini, teman-teman, yang gambar hijau ya, teman-teman. Ya, sama seperti sebelumnya, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti dan juga ada masa yang perlu kita tentukan. So, mungkin tak berlama-lama di sini, langsung aja kali ya. Kita akan mencatat beberapa variabel A, B, dan juga C yang perlu kita tulis, yang perlu kita buat. So, ya, equation at global variables, dan nilainya adalah 55.5 mm, teman-teman. Lalu untuk variabel B, nilainya ada 66 mm, dan untuk nilai yang C adalah nilainya adalah 33 mm. Nah, oke, variabel telah kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat desainnya. Nah, jadi untuk awal kita akan buat seperti ini, teman-teman. Ya, ini kan ada fillet yang harus kita buat. Nah, untuk filletnya nanti kita akan buat setelah desainnya jadi. Jadi kita nanti akan memfillet di bagian mode 3D-nya gitu. Jadi di sini kita akan membuat garis-garis terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jadi saya akan beri contoh seperti ini. Ya. Lalu di sini tingginya kita akan buat, di sini tingginya adalah sebesar B, teman-teman. Kita akan pilih yang titik ini dan juga titik bawahnya, yaitu sebesar variabel B, yaitu 66. Lalu untuk di sini, ya, ukuran di sini ada 15, dan juga untuk ukuran sini, lalu untuk bagian bawahnya sini dengan titik garis ini, titik ini dan juga titik ini adalah 40. Nah, lalu di sini ada yang kurang, teman-teman, yaitu kita kurang menambah ini dan juga ini, yaitu panjangnya adalah 30. Nah, ini kan udah hitam semua, teman-teman. Kalau udah hitam semua, sekarang kita akan menambahi suatu 3D point arcs. Kita akan taruh di sini dan juga taruh di sini. Lalu kita sesuaikan, ya, misal di sini deh. Lalu di sini untuk jari-jarinya adalah sebesar A, yaitu 50. Enggak, berarti kita pilih saja A di sini. Nah, kalau udah di sini kita akan pencet ini, teman-teman, ini dan juga pencet ini. Sorry. Ini dan juga ini ya. Ini. Sorry, teman-teman. Saya agak lupa. Ini dan juga ini ya. Bukan. Ini kan ini di sini. Ini 55.55. Ini 30. Ini dan juga titik ini. Coba juga. Aduh, lupa. Sorry. Aduh, teman-teman. Titik ini dan juga titik ini. Nah, iya, titik yang ini, teman-teman, garis yang ini dengan titik yang ini. Jadi ini untuk panjangnya adalah 10.
Nah, seperti ini teman-teman. Kalau udah, di sini tinggal kita ke fitur, lalu kita extrude ya. Kita akan membuat panjangnya, yaitu berapa ini? Ini kan 115. 115 itu panjang total ya. Sedangkan nanti kita akan buat bagian kirinya juga teman-teman. Nah, untuk bagian kiri ini teman-teman. Ini kan berarti 15 ya. Panjangnya ada 15, berarti 115 kurang 15, yaitu untuk panjang keseluruhannya yaitu 100. Nah, oke. Kalau udah, di sini kita akan buat lagi di sini desainnya, yaitu yang kita akan menambahkan sisi bagian kirinya teman-teman. Ya, nih. Kalau kita lihat dari 3D-nya, dia akan membuat seperti ini teman-teman. Nah, itu adalah tambahan yang menyebabkan totalnya jadi 115. Oke. Bentar, mana desain? Oh ini, oke. Jadi untuk saya akan buat terlebih dahulu sebuah garis di sini teman-teman. Sorry, aduh. Garis di sini teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, dengan panjangnya di sini yaitu ini dengan ini. Sorry, ini. Nah, lebarnya itu 5. Sorry. Nah, terus yang ini dengan yang ini derajatnya yang dibuat adalah ini. Duh. Sorry, berarti yang ini benar. Nah, ini berarti adalah 78. Nah, ini udah selesai. Udah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan extrude boss. Ini kita yes aja. Lalu di sini kita akan selected contours. Lalu kita akan pilih yang bagian ini. Nah, ini udah. Lalu untuk panjangnya sesuai tadi yaitu 15. Nah, jadi kita akan ukur apakah panjangnya udah sesuai atau belum gitu. Jadi kita akan ukur bagian ini sampai bagian ini. Nah, ini piece-nya yaitu 115. Jadi udah sesuai ya teman-teman. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan mendesain di bagian sini. Lalu di sini saya akan memberikan suatu garis persegi panjang ya. Dengan panjang sebesar C. Dan lebarnya yaitu berapa nih lebarnya? Bentar. Lebarnya 30 tambah 10 40. Lebar 40. Oke. Lalu untuk apa lagi nih yang kurang? Oh, berarti jarak ini dan juga jarak ini ya. Iya, yaitu 30. Nah, dan ini selanjutnya kita tinggal extrude cut. Di bagian sini kita trokol aja. Nah, ini udah nih teman-teman. Ya, sekarang kita akan ukur apakah panjang ini dan panjang ini tuh nggak sama. Kalau nggak sama berarti benar. Ini kan 30. Kalau ini 37. Oh ya, berarti beda ya teman-teman. Berarti udah benar. Langkah selanjutnya di sini kita akan desain lagi di bagian sini teman-teman. Di sini ada dua sisi yang perlu kita atur. Ya, sisi belakang sama sisi depan. Berarti nanti kita buat extrude-nya tuh ke depan sama belakang gitu. Jadi kita buat dua sisi. Oke, jadi untuk tambahannya nanti bakal seperti ini. Kita akan buat sebuah garis dulu. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Lanjut kita akan smart dimension. Kita akan ukur terlebih dahulu bagian sini dan juga sininya. Kita pastikan ini ada 10. Oke. Dan untuk ini dan juga ini kita pastikan ada 15. Nah, kalau untuk yang terakhir kita pastikan juga di sini 15. Lalu untuk kelas di sini dan juga sini adalah 10. Oke, di sini sudah sesuai. Selanjutnya adalah kita akan extrude boss. Nah, ini kan masih bagian depan aja. Kita direction tuh biar depan dan juga belakang. Nah, di sini kita juga perlu perhatikan bahwa untuk yang di halaman sini itu adalah 15. Berarti ada 15 dan untuk yang ke depan adalah 5. Nah, jadi 20 ya totalnya ya. Jadi belakangnya 15, depannya ada 5. Kalau udah kita enterkan saja. Nah, ini udah sesuai. Sekarang kita akan buat di bagian sisi kirinya. Kita akan buat seperti ini, buat seperti ini, dan juga buat seperti ini.
Selanjutnya kita akan smart dimension lagi. Bagian ini juga bagian ini. Jadi bagian ini itu 10. Lalu untuk bagian ini dan juga ini itu ada 15. Dan juga bagian terakhir ya adalah 15. Nah, ini udah. Maka selanjutnya kita samakan dengan yang tadi. Ya, kita akan fitur extrude boss. Kita akan direction 2 berarti ini 15 dan juga belakangnya ada 5. Oke, ini udah sesuai, udah sama, kiri kanannya udah sama. Jadi kita perlu apa? Jadi kita perlu membuat di bagian sininya sekarang. Jadi kita pakai straight aja yang straight slot ini teman-teman. Lalu di sini kita akan buat seperti ini. 80. Nah, lalu di sini kita akan ukur sini adalah 80. Oke. Lalu untuk bagian jaraknya di sini dengan pusat lingkaran yaitu 10. Lalu untuk atasnya juga 10 ya. Oke, udah sesuai, jadi kita nggak perlu ubah. Sekarang berarti tinggal yang ini dan juga yang ini. Yang ini dan juga yang ini. Lalu yang ini dan juga yang ini yaitu 10 ya. Oke, 10 benar. Oke. Tapi kok belum hitam? Ini kenapa nih belum hitam? Sorry. Ini dengan yang ini belum. Ini dengan yang belakangnya, berarti yang ini. Sorry. Sini. Nah, ini 10. Plus berarti yang ini dengan yang ini. Itu 10. Nah, ini udah nih. Oke, selanjutnya kita akan extrude, bukan extrude boss, melainkan extrude cut ya. Nah, ini berarti toggle karena dari atas ke bawah. So, ini udah jadi desainnya teman-teman. Dan apakah desain yang telah kita buat sudah sesuai, gitu kan? Masanya kita apply aja 1060 alloy. Dan masa di sini tertulis berapa nih? 999.09 ya teman-teman. Nah, apakah sudah sesuai? Jawabannya belum ada ya teman-teman. Karena apa? Karena kita belum menambahi fillet. Di bagian sini teman-teman. Kalau kita perhatikan, di sini ada fillet ya teman-teman. Nih, ada bagian lengkungannya gitu. Ya, karena kita belum buat, jadi mari kita buat. Kita sketch, fitur, lalu fillet. Lalu kita pilih bagian yang ini dengan jari-jari yaitu 10. Ini jari-jari 10 nih teman-teman, yang bagian fillet ini. Kita klik OK. Nah, ini kan udah sesuai ya teman-teman. Jadi udah ada lengkungannya. Jadi kita tinggal pilih mask properties apakah sudah sesuai dan ada jawabannya. Kita lihat aja. Oke, jadi untuk dalam multisim kita di sini tertulis bahwa masanya adalah 1004.88 gram. Dan pada soal ini kita bisa lihat ada ya jawabannya, yaitu yang C, 1004.88 gram. So, mungkin untuk video kali ini, untuk latihan soal kali ini ya, sampai di situ aja teman-teman ya. Aku harap kalian semua yang menonton kerap melakukannya juga dan juga paham lah apa yang saya sampaikan gitu. So, saya Yazid, saya pamit sendiri. Dadah.